Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 UAP Praktikum Basis Data yang beranggotakan saya sendiri yaitu Ahyar Nasrullah Dilian dengan NPM 2217051127. Dan saya Gulam dari Sozan dengan NPM 221705104. Dan saya Rafif Maulana dengan NPM 2217051023. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil dari proyek kami yang bertemakan sistem database klinik. Untuk yang pertama kali akan dijelaskan oleh Rafif Maulana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sini saya akan menjelaskan tentang entity relationship diagram sistem database klinik. Pada topik yang kami buat, untuk IRD ini ada 5 entitas. Yang pertama ada entitas dokter, rekomendis, resep obat, dan pasien. Untuk dokter sendiri itu atributnya ada ID dokter dan nama dokter. Untuk rekam medis sendiri ada ID rekam medis, waktu berobat, keluhan, hasil diagnosa, dan di resep obat atributnya ada ID resep. Untuk di obat itu ada ID obat dan nama obat, serta di pasien ada ID pasien, nama pasien, umur, dan jenis kelamin. Lalu untuk keterhubungan atau relationnya itu dari entitas dokter dengan rekam medis itu menggunakan relation one to many, yang dimana dokter wajib memiliki rekam medis satu atau lebih rekam medis. Nah, untuk rekam medis ini sendiri itu wajib dimiliki oleh satu dokter. Dan untuk entitas rekam medis ke resep obat itu sama menggunakan relation one to many, yang dimana rekam medis ini sendiri wajib memiliki satu atau lebih dari resep obat. Begitupun dengan resep obat itu harus memiliki satu rekam medis. Dan untuk entitas resep obat dan obat itu juga sama menggunakan relation one to many, yang dimana obat itu wajib atau harus memiliki satu atau lebih dari resep obat, dan resep obat itu harus memiliki satu obat. Dan untuk yang terakhir itu ada entitas pasien dan rekam medis. Sini menggunakan relation one to many, yang dimana pasien wajib dan harus memiliki satu atau lebih dari rekam medis, dan rekam medis itu sendiri harus memiliki part satu pasien. Oke, lanjut ke implementasi dalam MySQL. Yang pertama itu ada create table. Jadi create table itu untuk membuat suatu table di MySQL. Yang pertama, saya membuat tabel dokter. Tabel dokter sendiri tadi itu memiliki atribut ID dokter dan nama dokter. Dan untuk primary key-nya itu ada ID dokter. Dan untuk di query
masukkan primary key di ID dokter, saya memasukkan kode ID dokter integer 4, lalu ada primary key auto increment. Jadi dia ID dokter itu sebagai primary key. Lanjut ke tabel obat. Untuk IRD-nya di sini ada ID obat dan nama obat. Kurang lebih sama seperti tabel dokter tadi. Lanjut ke tabel pasien. Tabel pasien ini ada ID pasien, nama pasien, umur dan jenis kelamin, dan untuk primary key itu di ID pasien. Jadi di query-nya kita menambahkan primary key auto increment pada ID pasien. Terus yang selanjutnya ada tabel rekam medis. Nah, di rekam medis ini sendiri itu ada ID rekam medis sebagai primary key, waktu berobat, keluhan, hasil diagnosa. Dan di rekam medis ini sendiri ada yang namanya foreign key. Foreign key-nya itu ada di ID dokter dan ID pasien. Nah, untuk di query, untuk yang foreign key ini saya menambahkan constraint FK ID pasien, lalu ditambahkan foreign key di ID pasien. Begitupun dengan ID dokter. Nah, jadi itu untuk menambahkan foreign key di rekam medis. Dan yang terakhir ada tabel resep obat. Untuk atributnya itu ada ID resep dan itu sebagai primary key, dan ID obat serta ID rekam medis itu sebagai foreign key. Sama seperti tabel rekam medis tadi, untuk menambahkan foreign key itu saya menambahkan di ID resep obat. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Akhyar. Baik, selanjutnya di sini ada insert table. Jadi untuk insert table sendiri itu fungsinya, perintah insert biasanya digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam table. Nah, untuk yang pertama di sini ada table dokter. Table dokter di sini ada dari nama tabelnya yaitu dokter. Dokter yang berisikan ID dokter dan nama dokter. Kemudian untuk dari isi dari kolom-kolom dari dokter itu ada nama-nama dari dokter dan ID dokternya. Kemudian selanjutnya ada tabel obat. Nah, tabel obat, nama tabelnya obat, kemudian isi dari kolomnya yaitu ada nama-nama dari obatnya seperti amoxicillin dan yang lain-lain. Selanjutnya tabel ketiga ada tabel pasien. Kemudian di dalam tabel pasien itu terdapat 3 kolom yaitu ID pasien, nama pasien, dan jenis kelamin. Kemudian untuk nilai-nilai yang dimasukkan ke dalam kolom-kolom tadi itu ada ini seperti Agung Hidayat, Aprilia Ananda, Trio Sakti, dan yang lainnya.
Selanjutnya ada tabel rekam medis. Tabel rekam medis ini berisi ID rekam medis, waktu berobat, keluhan, hasil diagnosa, ID pasien, dan ID dokter. Kemudian nilai-nilai ya dari tabel-tabel tadi itu ada seperti bawah. Ada kayak misalkan waktu berobatnya, ID rekam medisnya misalkan 1, kemudian waktu berobat, tanggal saat dia ingin berobat, kemudian keluhannya, contohnya kayak nyeri di bagian ACL, kemudian hasil diagnosa, cedera ACL, ID pasien, dan ID dokter. Selanjutnya tabel resep obat. Tabel resep obat kemudian berisikan ID resep, ID rekam medis, kemudian ID obat. Untuk isi dari masing-masing ID itu berisikan dari ID resepnya, ID rekam medis, dan ID obat dari masing-masing tabelnya. Selanjutnya alter table. Jadi perintah alter table itu sendiri digunakan untuk mengubah struktur tabel seperti menambah, menghapus, atau mengubah kolom-kolom di dalamnya. Nah, di sini ada alter table add, digunakan untuk menambah kolom yang ada di dalamnya. Di sini ada tabel dokter. Kemudian kita akan menambahkan kolom alamat. Jadi digunakan perintah alter table dokter add alamat. Selanjutnya alter table drop. Alter table drop, jadi kita di sini akan jadi sini kita akan menghapus. Jadi fungsi utama itu untuk menghapus. Misalkan di sini ada alter table dokter, kita akan menghapus alamat, menghapus kolom alamat dari tabel dokter. Selanjutnya alter table change itu digunakan untuk mengubah nama kolom atau tipe data kolom yang sudah ada dalam tabel. Misalkan di sini ada tabel rekam medis, kemudian kita ubah nama kolomnya menjadi hasil diagnosa, hasil cek. Baik, selanjutnya hasilnya atas. Yang tadi. Nah, zoom yang hasilnya. Nah, untuk hasilnya itu tadi kan di dalam tabel dalam tabel tadi ada kolom alamat. Nah, setelah kita gunakan perintah alter table change, nah dia itu mengubah nama kolom yang tadinya alamat menjadi hasil cek. Nah, di situ ada hasil cek. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gulam Daris Fauzan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dari Saudara Ahyar. Saya adalah yang kedua atau update table, di mana di sini kita mengupdate atau memperbarui isi dari table yang ingin kita
update. Sini untuk query-nya ada update obat, berarti update table obat. Terus kita setting nama obat menjadi paramex, di mana ID obatnya sama dengan 2. Jadi di sini yang ID obatnya 2 kita ganti namanya menjadi paramex. Selanjutnya adalah ada select, dimana yang pertama di sini ada select column. Jadi di sini query-nya select ID rekam medis waktu berobat hasil cek from rekam medis. Jadi ini menampilkan apa yang kita minta gitu, kayak kita menampilkan di sini menampilkan ID rekam medis, terus waktu berobat, dan juga hasil cek dari table rekam medis. Lalu dia akan hasilnya seperti ini. Apa yang kita minta tadi ditampilkan. Yang kedua ada select. Di select nih di sini query-nya select from rekam medis R1 gitu. Jadi dia menampilkan rekam medis R1 gitu. Nah, ini hasilnya gitu. Oke, selanjutnya adalah select distinct. Jadi select distinct ini query-nya sebagai berikut, itu select distinct ID dokter from rekam medis. Jadi kita Oke, jadi select distinct ini kita untuk select distinct ini dia digunakan untuk mengembalikan nilai yang berbeda gitu. Oke, selanjutnya itu select random, di mana select random ini menampilkan secara random sesuai terserah dari examnya gitu. Jadi select di query-nya select from rekam medis order B random limit 4. Jadi dia akan menampilkan random dengan 4 macam gitu. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah function. Di yang pertama di sini ada min dan max, di mana di sini menampilkan minimal dan juga maksimalnya. Jadi kita select minimal dari obat, itu ID obat dan as awal, lalu maksimal dan nilai maxnya dari obat, ID obat, dan as akhir from obat. Jadi dia
mengambil nilai terkecil dan terbesar dari tabel obat. Lalu yang kedua ada sum, di mana sum ini adalah rata-rata gitu. Jadi dia akan di sini ada select sum, menampilkan umur. Jadi dia akan membagi rata-rata dari tabel pasien. Sini hasilnya itu ada 131. Oh ya, maaf. Jadi sum ini adalah penjumlahan di mana jadi dia menjumlahkan umur dari tabel pasien gitu. Mohon maaf. Jadi hasil penjumlahan dari semua umurnya adalah 131. Ini adalah average atau rata-rata, di mana kita query-nya select average umur from pasien. Jadi kita mengambil rata-rata dari tabel pasien, di mana rata-ratanya adalah sebagai berikut, itu 18,7143. Oke, selanjutnya adalah INSTR, di mana query-nya select nama pasien, INSTR nama pasien A from pasien gitu. Jadi ini kita menentukan huruf A ada di keberapa gitu. Contohnya sini ada Agung Hidayat, di mana A-nya terdapat di awal, lalu Aprilia Ananda itu udah ada di awal, terus Elsa Dwi itu ada di keempat, Tia Sakti itu ada di ketujuh, Shanu itu ada di ketiga, Muhammad Afnan udah ada di keempat ini, lalu Sabrina ada di kedua nih. Oke, selanjutnya adalah Charleng, dimana query-nya adalah select nama pasien Charleng, terus dari nama pasien jumlah nama from pasien. Jadi dia menampilkan jumlah huruf, jumlah nama dari nama pasien gitu. Di sini Agung Hidayat itu jumlah namanya 13. Tapi spasinya dihitung juga nih. Ya, terus Aprilia Ananda itu 13, Elsa Dwi 8, Trisakti 10, Shanu 5, terus Muhammad Afnan ada 14, terus Sabrina itu ada 7. Lalu ada Kon. Jadi select con, query-nya select con, terus nama pasien from pasien. Jadi dia menentukan baris yang ada di pasien, nama pasien. Jadi di situ ada barisnya ada 7. Lalu yang terakhir ada upper dan UCAS. Jadi upper dan UCAS ini query-nya select upper nama pasien from pasien. Jadi dia akan menghuruf besar semua gitu. Lalu dan begitu juga dengan UCAS, semuanya akan hurufnya akan besar semua gitu. Dengan query-nya select UCAS nama pasien from pasien. Ya, mungkin itu sekian dari saya kembalikan pada MC. Moderator maksudnya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari hasil proyek UAP kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.